Diakui oleh FIFA dan AFC, Indonesia ini menjadi salah satu percontohan untuk membersnya FIFA. Kemarin saya laporkan kepada Presiden FIFA progress report tahun 2023-2024. Presiden FIFA sangat senang, kirim salam untuk stakeholder masyarakat sepak bola, dan insya Allah akan ada pertemuan nanti Bapak Presiden Prabowo dan Presiden FIFA di tahun depan. Banyak negara juga cemburu sama kita karena sering sekali Indonesia nih ketemu FIFA gitu. Tapi ya ini bagian transformasi yang 5 tahun waktu itu dicanangkan. Jadi ketika saya kemarin mendarat, langsung dipanggil Sekjen FIFA dan AFC, dan memang diakui oleh FIFA dan AFC, Indonesia ini menjadi salah satu percontohan untuk membersnya FIFA. Karena dalam 2 tahun terjadi percepatan yang luar biasa. Kita bisa lihat prestasi di tahun 2023-2024. Nah, tetapi tentu kita tidak boleh jumawa karena tentu tantangan 2025 ini lebih besar lagi. Dan tentu saya harapkan dukungan maksimal dari semua pihak dalam melakukan transformasi ini. Kita ini bukan Superman tapi super team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Kabar terbaru tentang Timnas Indonesia, kali ini Timnas Indonesia berada di peringkat 130 dunia teman-teman. Padahal waktu itu kita berhasil mengalahkan Saudi Arabia dengan skor 2-0 di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026. Saat itu ranking FIFA kita melonjak menjadi 125. Tetapi kali ini kita harus terjun bebas ke 130 dunia. Hal ini terjadi karena hasil yang kurang memuaskan penampilan Timnas Garuda Muda di Piala AFF 2024. Akhirnya peringkat kita merosot menjadi 130 dunia. Skuad Garuda Muda, anak asuh kepala pelatih kita Sintayong, harus rela disalib oleh Kongo yang sekarang menjadi negara dengan peringkat FIFA 127. Setelah itu Sierra Leone dengan peringkat FIFA 128. Dan Siprus dengan peringkat FIFA 129. Dan Indonesia harus kembali menjadi posisi di 130 ranking FIFA. Di Piala ASEAN kali ini Indonesia hanya mengantongi 1 kemenangan, yaitu melawan Myanmar. Selebihnya kita bermain imbang melawan Laos, walaupun itu di kandang sendiri di Stadion Manahan Solo. Setelah itu kita terbang lagi melakoni laga away melawan Vietnam di Fitri Stadium. Kala itu skuad muda kita harus menelan pil pahit kekalahan melawan The Golden Star Warrior dengan skor tipis 1-0. Gol tercipta oleh pemain andalan Vietnam yaitu Nguyen Huang Hai. Itu pun harus melewati waktu yang panjang dan akhirnya di menit ke-77 gawang Cahya Supriyadi bisa dibobol oleh Nguyen Huang Hai. Lalu setelah kita pulang dari Vietnam, kita melakoni laga kandang lagi di Stadion Manahan Solo beberapa waktu lalu. Harusnya kita bisa mengambil poin penuh di kandang sendiri, tetapi kita harus menelan pil pahit kedua kalinya, yaitu setelah gol dari titik putih yang dijebolkan oleh pemain Filipina Christensen. Itulah hasil rentetan kita di Asian Cup 2024 ini yang mengantarkan kita turun ke posisi 130 dunia. Kurang tajamnya striker kita di lini depan menjadi dugaan kita bahwa
Hasil yang kurang maksimal yang diperoleh oleh timnas Indonesia karena lini depan yang tumpul. Mungkin ini terjadi karena kekurangan menit bermain bagi para striker-striker kita, striker-striker muda di Liga 1. Bahkan striker-striker kita sangat kesulitan sekali untuk menjebol gawang pertahanan lawan di Asian Cup 2024 ini. Dalam 4 pertandingan di Asian Cup 2024 ini, timnas Indonesia hanya berhasil mencetak 4 gol. Itu pun terjadi karena lemparan ke dalam Pratama Arhan di pertandingan. Bahkan gol-gol yang diciptakan itu bukan dari striker, melainkan dari pemain-pemain belakang timnas Indonesia. Sementara 1 gol lainnya terjadi karena gol bunuh diri. Barisan penyerang timnas Indonesia yang terdiri dari Rafael Struijk, Hoki Caraka, Arhan Kaka, dan Ronaldo Kuateh tidak bisa berbuat banyak untuk memenangkan pertandingan. Mereka tampil kurang maksimal, mereka kesulitan sekali untuk menjebol gawang lawan sepanjang babak penyisihan di grup B Asian Cup 2024 ini. Dan ironisnya lagi teman-teman, Indonesia adalah tim yang mendapatkan kartu merah terbanyak di penyisihan grup. Kartu merah pertama diterima oleh Indonesia, yaitu diberikan kepada Marcelino Ferdinand, bintang yang kita harap-harapan bakal bersinar di AFF kali ini, ternyata mendapatkan kartu merah saat laga melawan Laos. Bahkan kartu merah itu diberikan wasit pada saat laga kandang kita di Manahan Solo. Setelah itu, kartu merah kedua diberikan kepada Kapten Timnas Indonesia Muhammad Ferrari. Bahkan kapten yang harusnya bisa memberikan permainan terbaik, bisa mengatur serangan, bisa mengkoordinir pasukan, malah mendapatkan kartu merah. Itu pun sama di Stadion Manahan Solo. Waktu itu timnas Indonesia menjamu Filipina di pertandingan keempat atau pertandingan terakhir di grup B. Memang tipikal Muhammad Ferrari ini agak temperamen, dia menyikut karena seringnya diganggu, akhirnya dia menyikut pemain Filipina, dan resiko yang diterima adalah Indonesia harus bermain dengan 10 pemain di pertandingan itu. Dan akhirnya 1 gol diciptakan lewat titik putih oleh Christensen dan mengubur mimpi timnas Indonesia untuk melaju ke babak semifinal Asian Cup 2024. Kurangnya kontribusi pada lini depan kita ini menjadi perhatian oleh salah satu mantan pelatih Persis Solo, Bapak Rasiman, yaitu putra kelahiran dari Banjarnegara ini yang sempat menukangi Persis Solo pada waktunya. Bapak Rasiman ini sangat prihatin kepada timnas Indonesia, terutama bagi para penyerang kita yang tidak menghasilkan gol dengan optimal di setiap laganya. Mantan pelatih Persis Solo ini mengatakan alasan kenapa timnas Indonesia, apalagi striker-strikernya kurang optimal di Asian Cup 2024 ini. Menurut beliau di salah satu media sepak bola terkemuka, bola.com, mengatakan bahwa yang menyebabkan Garuda sulit untuk mencetak gol adalah karena di 18 tim yang bermain di Liga 1 Indonesia, kebanyakan para strikernya berasal dari luar atau pemain-pemain asing yang bermain di Liga 1 Indonesia. Bapak Rasiman juga menyoroti pemain-pemain asing, khususnya para striker, legion-legion asing ini yang menyebar rata di setiap klub di Liga 1, bahkan di Liga 2. Ini adalah merupakan hambatan utama para penyerang-penyerang lokal ini untuk berkembang. Ini menghalangi munculnya talenta-talenta lokal yang memiliki kemampuan serta kualitas untuk menjebol gawang dengan baik. Dengan mengandalkan pemain-pemain asing di lini depan, para striker di tim-tim Liga 1, ini membuat para pemain-pemain lokal kita, striker-striker lokal kita
menjadi terbatas ruangnya untuk mengasah potensi diri, untuk menentukan, untuk menunjukkan potensi terbaiknya dalam mencetak gol. Oleh karena itu, menurut Bapak Rasiman, mantan pelatih Persis Solo ini, hal yang sangat penting yaitu memberikan menit bermain kepada para striker muda kita di Liga 1 agar mereka bisa mengasah kemampuannya secara optimal untuk menjebol gawang pertahanan lawan. Dan yang pasti para striker kita kalah pamor lah, bisa dibilang seperti itu di Liga 1 oleh para pemain-pemain striker-striker asing ini. Mereka menjadi terbatas ruangnya untuk mengoptimalkan diri dalam mencetak gol. Ya, kita berharap para petinggi-petinggi, para pemangku kepentingan di Liga 1 bisa mengakomodir striker-striker lokal agar bisa dimainkan di Liga 1, agar tentunya nanti ke depannya ini menjadi regenerasi yang baik untuk timnas Indonesia untuk memiliki striker-striker yang handal dalam mencetak gol tentunya, dan tentu agar dapat bersaing dengan pemain-pemain asing di kancah nasional maupun internasional. Tentunya itu harapan kita semua bisa diakomodasi dengan baik oleh para pemangku kepentingan, PSSI, dan stakeholder di Liga 1 agar bisa memperhatikan striker-striker kita untuk memberikan jam bermain yang lebih lagi agar bisa mengoptimalkan diri tentunya dan bersaing dengan pemain-pemain asing. Dan bagi para supporter Indonesia yang menginginkan kepala pelatih kita Sintayong out, karena sempat viral beberapa waktu lalu untuk Sintayong out, itu menurut saya bahkan dikonfirmasi langsung oleh Bapak Manajer Timnas Indonesia, Bapak Sumarji, berarti yang menginginkan Sintayong out itu salah sasaran. Karena memang dalam pertandingan Asian Cup 2024 ini atau Mitsubishi Electric ini, Indonesia memang tidak menargetkan target apapun karena ini adalah regenerasi berjenjang tentunya yang diberikan dari PSSI untuk pemain-pemain muda kita. Jadi memang tidak ada target khusus di Asian Cup 2024 ini. Jadi bagi rekan-rekan semua yang menginginkan Sintayong out, itu salah sasaran, sudah dikonfirmasi tentunya oleh Bapak Manajer Timnas Indonesia, Bapak Sumarji, bahwa Timnas Indonesia tidak mempunyai target tertentu di Asian Cup 2024. Ini hanya untuk regenerasi pemain-pemain muda, menambah jam bermain, menambah pengalaman, dan sebagainya, karena memang nanti di tahun depan agenda Timnas Indonesia yaitu SEA Games dan U23 Piala Asia tentunya yang akan diikuti oleh Timnas Indonesia. Jadi memang tidak ada target khusus dari PSSI dan kepala pelatih kita Sintayong. Sudah fix ya, sudah dikonfirmasi langsung oleh manajer Timnas Indonesia Bapak Sumarji. Demikian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua, bisa dimengerti dengan baik oleh teman-teman sekalian. Sedikit informasi saya semoga bermanfaat. Dukung terus Timnas Indonesia agar terus bisa berjaya, agar terus bisa menorehkan hasil-hasil yang maksimal di laga-laga internasional ke depannya. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan. And yeah, we know that many people look down on the Indonesian team right now, but yeah, we'll go into the game tomorrow with confidence and hopefully get a result. Maybe because we bring a younger squad, but yeah, it's not a problem for us. We're gonna go to the game tomorrow with confidence. When I go on the pitch, I just want to have fun. Yeah, I want to have fun, and I want to show that I can follow the instructions of the coach. My roommate is Rafael Strike. He's a good teammate. In the room, usually we just play FIFA. You know, we play
it's called Poga, which is like a PS5, which you can bring along, and yeah, we play it sometimes together. And yeah, I usually use the bigger clubs, and he uses the smaller clubs because he's kind of better than me. But yeah, I'm getting better.